Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanul Ahmadani dengan NIM 212410102008 eh, dari kelas PBOA. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD Operation in PostgreSQL Database using ASP.NET with C#. Jadi di sini saya akan membuat CRUD dari C#, yang menghubungkan PostgreSQL. Di sini kita akan membuat create, insert data, kemudian read select data, update, mengupdate data, kemudian delete dan menghapus data. Eh, di sini caranya yaitu kita dapat membuat project ASP.NET web form site, kemudian menginstal sebuah reference NPG SQL, kemudian selanjutnya lanjut ke codingannya. Langsung saja kita akan membuat sebuah project baru. Nah, kita dapat membuat create a new project untuk project barunya. Sebelum itu harus menginstal ASP.NET. Jadi kita langsung saja mencari sebuah ini dengan source web dan menggunakan bahasa C#. Ini sudah muncul, kita cari yang ASP.NET Web Application.NET Framework. Nah, di sini kemudian, langsung saja create, kemudian langsung saja create ya. Nah, pilih yang web form, kemudian kita create. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, ini. Di sini saya membuat, kemudian untuk langkah pertama yaitu kita membuat sebuah dengan cara add dengan new item. Jadi kita membuat item baru yaitu sebuah read ASPX. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat dengan read dengan nama read. Nah, kemudian kita juga harus menginstal sebuah package dari ini dari NPG SQL. Nah, caranya dengan browse, kemudian ketik NPG SQL di kolom search, kemudian kita pilih yang NPG SQL dan diinstal. Di sini saya sudah menginstalnya dengan versi 6.0.3. Langsung saja kita menuju ke eh, item yang tadi, read. Nah, di sini adalah fungsinya untuk membuat tampilan sebuah website kita. Nah, di sini kita mengcopy eh, dari tutorial yang sudah diberikan. Nah, ini kita kopikan saja ke project yang sudah kita buat. Nah, ini. Jadi di sini kita membuat runat server, kemudian ini judul, kemudian kita membuat ID form 1 dan menghubungkan ke runat server dan membuat selection, kemudian kita buat button untuk select, tulisan select ini button select, kemudian dihubungkan ke runat server, kemudian membuat lagi select all data, dan kita dapat mengkliknya dengan on click button select. Kemudian juga ini membuat grid view, jadi membuat garisnya untuk tabel-tabelnya dan dihubungkan ke runat server. Kemudian kita buka sebuah ASPX.cs. Jadi kita dapat membukanya di kolom ini. Nah, kita membuka yang read ASPX.cs. Nah, di sini dan ini ASPX.cs. Nah, di sini kita memakai using system ini. Nah, using ini kita dapatkan dari source code-nya yang ada di tutorial. Jadi kita memakai ini
using sistem data, sistem konfigurasi, dan using NPG SQL. Nah, ini sudah kita tambahkan. Nah, ini adalah using dari default sistemnya. Kemudian kita masukkan saja yang kode tadi. Ini protect void. Nah, kita masukkan saja ke project kita. Ini protect void. Nah, kemudian ini adalah protect void button select, diklik. Kemudian untuk try ini untuk membatasi sebuah keeroran yang terjadi. Nah, kemudian kita menggunakan using untuk menghubungkan NPG SQL. Nah, NPG SQL connection, kemudian connection-nya ke Postgre yang kita buat. Jadi di sini saya juga sudah membuat database dari Postgre. Nah, ini di sini saya sudah membuatnya dengan di di database Postgre. Nah, dan membuat sebuah data. Ini datanya. Kemudian, nah, ini kan servernya localhost. Ini dari Postgre-nya dan portnya 5432 ini dari Postgre juga. Kemudian dari database Postgre yang sudah dibuat tadi. Kemudian dengan user ID Postgre dan passwordnya. Nah, jadi kita langsung memanggilnya di NPG SQL ini menggunakan using. Dan kemudian kita membuat sebuah CMD dan dihubungkan connection. Oh ya, ini connectionnya dibuka dan mengisikan sebuah ini NPG SQL command dan membuat CMD. CMD-nya dikoneksikan ke connection, kemudian nah ini select from employee ini akan menampilkan di PostgreSQL sehingga ketika kita menjalankan di websitenya, nah secara otomatis di Postgre ini akan menuliskan kode ini dan ditampilkan ke web langsung. Jadi data yang ada di Postgre kita bisa tampilkan di website langsung. Kemudian ini data adapter DA. Nah, ini file, dispose, dan close. Nah, ini koneksinya ditutup. Ini membuat grid view data source dari DT yang tadi. Nah, kemudian langsung saja kita run ya. Langsung kita run dan akan ditujukan ke website. Nah, ini sebentar masih loading. Ini karena banyak kodenya ya, jadi agak lama menunggunya. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini kita kan sudah membuat button select all data. Jadi kita dapat menampilkannya dengan cara diklik. Kemudian, nah ini akan memunculkan sebuah data yang ada di PostgreSQL tadi. Nah, ini datanya akan sama. Ini Tono, Dirjo, dan Gilda nih. Sama karena tadi sudah kita sambungkan. Kemudian yang kedua yaitu kita membuat sebuah menambahkan data. Jadi di sini kita menambahkan data create, yaitu create data ya. Insertion dengan inserting. Nah, di sini kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya kita membuat lagi sebuah apa namanya? Sebuah item dengan nama create ya. Kemudian di sini kan sama seperti tadi, kita membuat sebuah tampilan websitenya. Nah, di sini
kita kopikan saja dari tutorialnya. Nah, ini kemudian kita akan kita paste saja. Nah, di sini kita menghubungi ke Runat server lagi, kemudian juga membuat form set dan dihubungkan ke Runat server, kemudian insertion, dan ini employee ID. Kita membuat sebuah employee ID, tabelnya, dan Runat server juga, kemudian membuat sebuah kolom first name, last name, dan email ID yang dihubungkan semuanya ini ke Runat server ya. Kemudian kita membuat sebuah button insertion, button. Nah, ini sebuah button. Nah, kita dapat lihatnya ini. Nah, kita dapat lihat di desain. Nah, ini kita membuat sebuah tampilan seperti ini. Nah, kemudian sama seperti langkah sebelumnya, kita membuat kode lagi di aspx.js. Nah, ini aspx.js. Kemudian membuat aspx.js dan kita copy saja dari website tutorialnya dan kita pastekan ke sini. Nah, jangan lupa ini menggunakan using ini. Dan kita masukkan seperti tadi, kita menggunakan using untuk menghubungkannya. Jadi kita tulis langsung servernya, portnya, database, user, dan password dari Postgre-nya kita. Kemudian di sini connection open, jadi membuka koneksinya dan membuat sebuah CMD baru. Kemudian di sini koneksinya dikoneksikan, CMD-nya ini dikoneksikan ke connection. Kemudian kemudian ini insert into employee. Kan tadi tabelnya bernama employee. Nah, di sini kita menginsertkan. Jadi saat kita menginsertkan sebuah data di website kita, jadi langsung menuju ke Postgre-nya. Jadi bisa menambahkan data di Postgre. Ini kan kita tahu bahwa ini adalah perintah dari Postgre dan mengganti value-nya ID, fname, dan sebagainya ini. Kemudian kita di sini convert into integer, kemudian execute non-query, dan dispose, kemudian koneksinya di close. Kemudian ini teks fname ini setelah kita mengisi akan dikembalikan ke default, jadi kosong. Ini kalau kita mengetiknya juga bisa, jadi kita menambahkan sebuah tulisan di sini. Kemudian jika berhasil akan memunculkan sebuah data has been saved. Di sini ya begitu untuk create. Mungkin kita langsung jalankan saja. Ini kita jalankan dan menuju ke website. Kita nunggu. Lah, ini sudah muncul insertion yang sudah kita buat, dan dengan tabel-tabel seperti ini kita akan menginsertkan sebuah data. Jadi employee ID kita isikan semisal 4. Kemudian dengan nama Firdan. Ada ini. Kemudian dengan email ini kita insertkan sebuah data. Nah, data has been saved. Jadi kita sudah menginsertkan ke PostgreSQL. Mari kita lihat. Ini. Nah, akan muncul ke data PostgreSQL kita yang kita buat. Oke, mungkin itu adalah insertion atau meng-create sebuah data. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita stop dulu. Kita menuju ke update data. Ini updation. Jadi di ASPX
ASP.NET kita hanya menambahkan sebuah button yang menunjukkan update. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke create ASP.NET. Jadi kita jadikan satu. Nah, ini button untuk updation-nya. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Kemudian di create ASP.NET.js, kita langsung kopikan saja kodenya ini ke ASP.NET.js. Nah, ini sama juga dengan menghubungkan, nah ini update, jadi menghubungkan ke Postgre-nya kita yang kita buat dengan server, port, database, user, dan password yang sudah ada di Postgre, dan membuka, kemudian mengupdate. Nah, di sini mengupdate, jadi di Postgre-nya membuat sebuah perintah untuk update employee set menjadi, ini kan kita sudah buat tadi dengan atribut first name, last name, email, ID employee. Nah, jadi first name diganti menjadi fname, last name menjadi lname, email menjadi @email, di mana ID employee sama dengan ID. Jadi ketika kita mengupdate sebuah data, yang ID yang dipanggil. Kemudian execute non-query, ini sama seperti tadi. Dan koneksinya ditutup, kemudian jika text email, nah ini akan dikosongkan secara default, dan jika berhasil data has been update. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, kita menuju ke sebuah website. Kita buat, nah ini semisal kita mengubah data tadi dengan employee ID berapa ya tadi? 4. Nah, jadi di employee ID 4 ini kita mengubah datanya. Jadi tadi kan Firdan menjadi Firdaus Nur. Dan emailnya Nur Gmail. Nah, kita akan update. Nah, data sudah berhasil diupdate. Di sini kita tampilkan lagi bahwa datanya sudah terupdate. Nah, ID employee 4 sudah diupdate, namanya menjadi Firdaus Nur, dengan emailnya juga diganti. Nah, kita berhasil mengupdate sebuah data. Kemudian selanjutnya kita akan mendelete data. Nah, ini sama seperti tadi, kita membuat dulu yaitu dengan add new item dengan nama delete ASPX. Di sini untuk tampilannya kita buat seperti sama yang di tutorial. Jadi ada menghubungkan ke Runat server, ID from Runat server, kemudian deletion, ini tulisannya H1, kemudian employee ID, dan ini buttonnya, ini button, kemudian ini label. Kemudian langsung saja kita ke delete ASPX.js dengan kode ini dengan menggunakan using sistem data, sistem configuration, dan mpg-SQL. Dan ini menghubungkan ke Postgre-nya dengan server, port, database, user ID, dan password yang sama. Kemudian di sini sama perintahnya, yang beda di sini perintahnya yaitu untuk mendelete from employee where ID employee ID. Jadi menghapus data dengan ID yang ada. Kemudian ini juga convert to integer, execute non-query, dispose, dan menutup koneksinya, dan ini mengembalikan ke default kosong dan akan memunculkan sebuah message data has been select. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini. Nah, kita menghapus datanya
dengan sebuah employee ID yang tadi kita buat. Jadi kita kan sudah membuat tadi employee ID dengan ID 4, kita akan menghapusnya. Nah, data has been shared berarti kita berhasil menghapus data. Mari kita lihat di PostgreSQL-nya ini. Nah, data dari ID employee 4 akan terhapus dengan menggunakan perintah tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.